Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, hari ini saya tidak akan mereview tanaman saya, tapi hari ini saya akan mencoba untuk merapikan tanaman anggur ini ya. Untuk saya rapikan agar nanti memudahkan pada saat saya membentuk pembentukan daripada tiang anggur, tiang batang anggur. Belibet, maaf ya. Jadi memang nggak ini banget ya. Apa sih penting apa nggak sih ya, penting nggak penting ya. Itu sebenarnya hanya untuk memudahkan kita mengidentifikasi batang mana aja sih yang bisa kita buahkan gitu ya. Sebenarnya kalau para sahabat motong asal-asalan apakah tidak berbuah, ya berbuah saja gitu. Tapi dengan cara kita susun dengan rapi, lalu ada step-stepnya, nah mungkin akan lebih terlihat cantik ya nanti kalau anggur ini berbuah gitu. Jadi batangnya akan kita susun sedemikian rupa. Nah, artinya mulai dari pembentukan batang primer, sekunder, lalu tersier gitu ya. Sebenarnya ya sekali lagi, apakah ini ada standarnya apa enggak? Ya kalau kebanyakan orang yang menanam anggur seperti itu. Sekali lagi ini hanya untuk memudahkan saja ketika mereka nanti akan membentuk atau membuahkan anggur ini ya. Jadi batang mana aja yang akan mereka pilih untuk pembuahan anggurnya. Demikian ya para sahabat. Jadi jangan juga diambil pusing apakah dengan menanam anggur biasa lalu dipangkas-pangkas atau di pruning atau dipotong tidak berbuah, ya tetap berbuah sahabat ya. Cuman dengan cara seperti yang akan saya lakukan nanti, itu akan mempermudah ya, lalu akan membuat continue dari berbuahnya anggur ini ya, bisa kita lakukan, kita prediksi ya, kapan dia harus berbuah dan kapan dia tidak berbuah gitu ya. Pastinya setelah dilakukan panen tentunya harus diistirahatkan dulu ya, gitu para sahabat ya. Jadi ya jangan diambil pusing nanti kalau wah jelimet banget gitu nanam anggur, enggak juga gitu ya. Ya udah nanam aja gitu. Nanti kalau mau motong ya asal-asalan motong ya silakan, tapi tetap berbuah. Saya yakin itu tetap berbuah, apalagi jenis anggur Jupiter ya, yang ada di belakang saya ini. Gitu ya saya Pak ya. Jadi kalau nanti ada yang bertanya seperti itu, berbuah apa tidak, kalau saya asal-asalan motong tetap berbuah ya sahabat. Namun kalau dengan cara yang saya lakukan ini ya lebih memudahkan lagi, kita bisa melihat ya bagian mana aja yang akan kita buat untuk sebagai batang buah gitu ya. Jadi kita juga bisa menghitung. Dengan cara itu sudah bisa kita prediksi ya berapa dompol ya berapa dompol anggur ini berbuah gitu ya, bisa kita hitung. Demikian ya para sahabat, ikuti terus video saya ya. Seperti ini jadi kondisinya pohon anggur tabula pot semi hidroponik yang belum tertata. Jadi masih awut-awutan. Apakah ini juga nggak bisa berbuah, dibiarin aja ya berbuah tapi tidak maksimal para sahabat. Nah nanti akan saya rapikan, tadi sudah saya sebutkan. Jadi ada batang primer, sekunder, dan tersier ya. Itu ya para sahabat. Ini awalnya seperti ini biar para sahabat juga tahu ada perubahannya sebelum dan sesudah saya melakukan pembentukan batangnya. Nah, kalau untuk pembuahannya nanti setelah batang tersiernya berwarna coklat seperti ini dan sebesar ini sudah bisa
buahkan. Tapi sekarang akan saya bentuk saja nih, saya rapikan. Jadi yang primernya seperti apa, sekundernya seperti apa, dan tersiarnya juga seperti apa. Tapi sekali lagi untuk para sahabat, tidak perlu juga dipusingkan masalah ini ya, masalah istilah ya, ini hanya istilah saja. Namun kalau mau dipotong sebisanya juga tetap berbuah ya. Namun memang terkadang kalau kita menanam sesuatu terus dipotong habis-habisan ya, karena nanti untuk pembentukan batang ini otomatis akan banyak yang dipotong ya sahabat. Biasanya kalau baru nanam sayang gitu ya, dipotongin gitu. Padahal memang itu akan memudahkan untuk proses pembuahan sahabat ya. Oke sahabat, saya skip dan sahabat nanti bisa melihat secara keseluruhan seperti apa saya membentuknya ya. Karena memang tidak punya asisten dan ini juga dipegang. Jadi saya skip saja untuk proses pembuatannya dan merapikan tanaman anggur tabula pot ini ya para sahabat. Mumpung waktunya juga harinya tidak panas banget, mendung namun tidak hujan, jadi enak lah ya cuacanya, nggak panas-panas amat. Oke, saya skip. Ya, untuk awalan ini ya sahabat ya, ketika batang ini sudah saya tekuk nih ya, nih nggak kelihatan ya, namanya juga sendirian ya. Nah ini sudah saya bengkokkan ya. Ini yang ini ya, kayak karena ada dua ya. Nah ketika sudah saya tekuk atau bengkokkan, yang tadinya seperti ini bisa kita sebut dengan batang primer. Ini batang primer. Lalu kalau sudah naik ke sini terus bengkok ini sini, nah ini jadi sekunder ya. Ini jadi sekunder. Nah ini kebetulan anggur ini tunas mata airnya saya biarkan saja gitu ya. Saya biarkan, rencananya sih memang saya dari tunas mata air ya, nanti untuk pembuahannya ya, kalau gagal nanti tinggal potong lagi ya. Jadi seperti itu ya sahabatnya. Namun ini sekarang ini emang sangat amburadul ya. Tapi kita bisa ambil patokan dulu tadi ya sahabat ya. Jadi sekali lagi, ini adalah batang utamanya ya, batang utama ada dua, seharusnya sih ke kanan dan ke kiri ya. Ini saya bengkokkan semua ke arah kiri ya, ke kiri. Namun karena ada dua ya, jadi kebetulan ini juga ada tiga ya. Ini untuk tempat rambatannya ya. Ini jadi yang pertama sini ya, rambatan pertama, yang kedua di rambatan yang kedua juga. Nah, jadi sekali lagi ini adalah ketika belum saya tekuk ke atas ya, saya pindah ke atas. Ini atas mana ya, aduh. Nah ini ya, ketika sudah saya tekuk sini, ini sudah berubah. Tadinya ini adalah batang utama ya, ketika kita tekuk, nah itu sudah menjadi sekunder ya, sekunder. Nah nanti bakal tunas-tunas yang di sini ya, apakah nanti sahabat mau yang bakal tunas di sini dijadikan tersier ya, bisa, atau kalau saya memang menggunakan tunas mata air ya, yang akan saya gunakan untuk tersiernya. Jadi kalau sahabat nggak suka dengan tunas mata air sebagai tersier, habisi saja tunas
mata airnya ya. Dan nanti akan numbuh ya, akan numbuh lagi di bakal tunasnya seperti ini ya, di tempat-tempat yang kayak ini ya. Saya akan mempercepat saja gitu ya, saya gunakan tunas mata air sebagai tersiernya ya, karena ini masih acak-acakan ya, akan saya rapikan. Jadi nanti lebih gampang lagi untuk mengidentifikasi ya tersiernya yang mana gitu ya. Gitu ya para sahabat. Kalau nanti perlu digambar, saya gambar lah ya, seperti apa sih primer, sekunder, dan tersier ya. Ya saya skip ya sahabat ya, karena memang saya nggak ada yang bantuin, tripodnya juga rusak. Jadi saya harus matikan, saya rapikan, baru nanti kita videokan lagi. Demikian para sahabat ya, ikuti terus video saya. Ya para sahabat, setelah saya pertimbangkan, jadi tunas airnya semua saya habisi ya. Kenapa? Karena tidak serempak ya, tidak serempak, sehingga ada yang besar, ada yang kecil, dan ini menurut saya sih kurang bagus ya, karena tidak serempak tadi ya pertumbuhannya, sehingga saya harus habisi semua ini mata tunas airnya ya. Kita lihat sebanyak ini ya. Jadi para sahabat jangan ragu ya, jangan ragu untuk memotong, untuk melakukan pruning ya terhadap tanaman anggur, karena memang seperti itu ya prosedurnya ya. Jadi kalau sahabat mau menggunakan tunas air sebagai tersiernya ya silahkan saja. Nah kebetulan tunas mata air yang ada di anggur saya ini tidak serempak pertumbuhannya, sehingga saya mengambil tindakan untuk memotong semuanya. Jadi nanti saya berharap bahwa dari hasil pemotongan ini ya akan tumbuh beberapa tunas baru ya di bat ya. Contohnya seperti yang mana ya, nah, di sini ini ya. Jadi bukan di ketiak tunas airnya ini ya, nanti tumbuh lagi enggak ya. Jadi nanti akan tumbuh di bat ya. Nah, adanya di baliknya ini. Nah kalau di sini mungkin ini ya, nah, nanti akan tumbuh. Nah ini harapan saya sih untuk tersiernya ini ya tumbuh serempak, sehingga lebih bagus, dan mudah-mudahan pada saat tumbuh tunas nanti juga membawa bunga ya, membawa bunga mudah-mudahan ya, karena saya juga tidak tahu akan seperti apa. Kegagalan itu pasti ada ya. Nanti kalau emang tidak membawa bunga ya kita buat lagi seperti itu ya, nggak masalah. Jadi para sahabat ya, jangan pernah ragu untuk memangkas pohon anggur ini ya. Dan itu juga jangan jadi buat patokan. Jadi para sahabat ya, kalau para sahabat memang bingung untuk menentukan mana tersier, mana sekunder, dan mana batang primernya ya, ya udah, yang kira-kira sahabat tahu aja di mana yang harus dipotong aja. Nanti tumbuh tunas baru, dan mudah-mudahan tunas barunya juga muncul bunga. Nah, namun kalau di tanaman ini saya berharap di batnya ya, nanti di sebelah sini ya, ini akan tumbuh tunas baru ini ya, kelihatannya ya, akan tumbuh tunas baru dan membawa bunga. Itu sih harapannya ya, mudah-mudahan benar ya.
Nah, untuk merangsang pertumbuhannya tunas baru seperti apa nanti saya akan juga cari literaturnya, karena terus terang ini adalah apakah perlakuannya sama dengan penanaman yang seperti biasa. Saya ini kan semi hidroponik ya sahabat ya. Jadi ada sahabat yang bilang bahwa itu bukan hidroponik. Iya betul, ini memang bukan hidroponik pure ya, bukan hidroponik murni. Jadi semi hidroponik. Kenapa saya bilang semi hidroponik? Ya karena saya juga masih menggunakan pupuk NPK 16 ya, NPK Mutiara 16 serta AB Mix ya, AB Mix buah. Nah, memang untuk saat ini baru saya guyur saja, saya siram seperti biasa kalau sahabat-sahabat nanam di pot ya, tampulan pot, jadi harus disiram. Ini juga sama, jadi hanya disiram saja. Dan mungkin nanti akan saya buat instalasinya, yaitu menggunakan timer ya. Jadi saya ambilkan dari tandon sebelah sana. Kebetulan untuk tanaman sayurnya memang saya off dulu ini. Saya lagi belum kepingin. Tanaman sayurnya saya off dulu. Saya baru mau fokus ke anggurnya ini. Nanti akan saya buat vertigasi ya sahabat ya. Jadi saya sudah tidak nyiram lagi, hanya fokus nanti di tandonnya sana dengan ppm tentunya yang disarankan ya. Seperti ini mungkin udah 2000 ke atas ya sahabat ya untuk ppm-nya. Nanti juga akan saya cari, tapi biasanya untuk tanaman buah itu memang untuk pembuahan itu sudah 2000 ke atas untuk ppm-nya, minimal 2000 ya sahabat. Nah, untuk pemberian NPK 16-nya itu tetap saya lakukan ya, yaitu seminggu sekali ya sahabat ya. Juga saya ukur ya. Sebenarnya ppm itu bisa diukur untuk semua jenis pupuk ya sahabat ya, karena part per million ya, artinya campuran yang ada di air itu bisa kita ukur berapa campuran ppm-nya tersebut ya, part per million ya. Nah ini bisa juga dilakukan pada saat kita memberikan NPK Mutiara 16 ya, itu berapa ppm-nya. Untuk saat ini saya masih menggunakan 1500 ya untuk 1 liter ya. Nah ini diguyur 1 liter ini cukup ya untuk pot yang ukuran seperti ini ya. Nah saya juga tadinya mau memindahkan, tapi kayaknya tidak mungkin ya. Saya sudah membeli pot ini ya, jadi ukuran 60, kalau itu sih 40 ya sahabat ya. Ini 60 liter, yang ke 40 seharusnya sih idealnya ini ya minimal, tapi ya sudah akan kita coba dulu untuk yang ini apakah tetap berbuah atau tidak ya. Karena kalau menurut saya sih yang terpenting adalah nutrisinya tercukupi ya, mereka akan tumbuhan ini akan berbuah. Demikian sahabat ya. Jadi untuk saat ini saya juga menunggu nanti kehadiran dari tunas-tunas baru dari bud dan membawa bunga, mudah-mudahan ya. Kalaupun tidak membawa bunga ya tidak apa-apa, kita lanjut nanti sampai dengan dia besar lagi, kita potong lagi ya di tunas bud yang baru tersebut ya, dan dengan pemotongan yang berikutnya mudah-mudahan membawa bunga ya, seperti itu ya para sahabat. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi para sahabat. Jika memang mau potong atau melakukan pruning terhadap anggur, silahkan hajar aja. Kalau memang tidak mau pakai tunas airnya ya, tunas air tidak dipakai, ini banyak ya. Dan sahabat fokus untuk di bud ya. Ya, sebelah sini ya, nanti mudah-mudahan ini akan tumbuh lagi ya. Kalau di ketiak daun ini tumbuh, yaitu bukan bud ya, tunas mata air. Namun kalau tunas mata airnya sudah dipotes seperti ini ya, tumbuh nanti adalah bukan
tunas mata air lagi. Jadi yang kita harapkan ya dari bat atau but ya. Itu ya para sahabat, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan dan membawa hal yang baru bagi para sahabat yang biasanya menanam anggur untuk pemula. Ini biasanya ya ragu untuk melakukan pruning, menghabisi seperti ini dan menyisakan seperti ini ya. Itu aja, mudah-mudahan akan membawa harapan baru ini ya, tunas baru dan membawa bunga baru. Demikian para sahabat, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, ini ya yang nanti saya harapkan akan tumbuh. Ini fokus di sini ya. Nah, bagaimana dengan tunas mata air yang pada saat ditanam tapi dia nggak muncul. Nah, ketika kita melakukan pruning seperti ini terus dia tumbuh, diapain? Yuk potes aja. Ya kan, karena kita emang mengharapkan sih yang tumbuh adalah tunas baru dari bat ya. Ya, dari sini ini tunas mata airnya sudah saya hajar ya, jadi kita tinggal menunggu. Nah, ini juga nih ya, hampir mirip-mirip ya sahabat ya, tunas mata air dan bat di sini memang posisinya sama-sama di ketiaknya ini ya, di ketiaknya daun ya. Nanti akan saya perjelas dengan gambarnya sahabat ya, akan saya perjelas dengan gambarnya, jadi sahabat bisa melihat tunas mata air seperti apa, lalu tunas bat seperti apa. Itu sahabat ya.